Oke, kita masuk ke keseimbangan pasar satu produk. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa sih itu keseimbangan pasar satu produk. Nah, keseimbangan pasar satu produk itu adik-adik maksudnya ketika suatu produk eh, harga dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen dan yang diinginkan oleh konsumen itu sama. Nah, jadi dia di sini produknya hanya ada satu jenis ya, misalkan produk X atau produk Y. Nah, ketika produk X ini, misalkan ini ya contohnya produk X. Nah, jadi keseimbangan pasar satu produk itu maksudnya begini, ketika produk X ini harga yang ditawarkan dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen sama dengan harga dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Nah, itu situasi atau kondisi seperti itu yang dinamakan keseimbangan pasar satu produk. Jadi dia itu antara produsen dan konsumen itu dia sama harga dan jumlah yang ditawarkan dengan yang dibutuhkan. Kan minggu sebelumnya Ibu sudah sampaikan ya, kalau untuk permintaan ataupun fungsi permintaan, nah dia itu dari sisi konsumen atau fokusnya itu ke konsumen. Kalau penawaran dari sisi produsen atau fokusnya di bagian produsen. Nah, jadi kalau dikatakan keseimbangan pasar satu produk berarti terjadi ini ya keseimbangan sama begitu sama antara si produsen dengan konsumennya begitu. Nah, keseimbangan itu ditunjukkan oleh perpotongan kurva adik-adik. Jadi ada perpotongan nanti satu titik perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, ini sebenarnya bukan hal asing ya. Pasti dulu masih SMA ada belajar tentang equilibrium. Mungkin juga di pengantar ilmu ekonomi juga diulang kembali. Nah, equilibrium itulah dibilang keseimbangan ya, keseimbangan titik pasarnya begitu. Nah, secara matematis kita akan lihat seperti apa keseimbangan pasar itu terjadi. Nah, jadi kalau secara matematisnya itu ada di keseimbangan pasar itu terjadi ketika Q D ya, Q D ini kan untuk demand, kemudian sama dengan QS begitu. Jadi jumlah jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Atau harga penawaran atau harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Nah, di mana titik keseimbangan pasar itu nanti dinotasikan. Dinotasikan itu maksudnya disimbolkan atau dilambangkan dengan QE atau QE, PE. Nah, Q ini kan di mana kita tahu ini jumlah ya. Jumlah. Jadi jumlah keseimbangan, harga keseimbangan. Nah, ini nanti titik-titik koordinatnya ini yang akan kita pakai ketika kita membuat grafik untuk keseimbangan satu produk, keseimbangan pasar satu produk ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti ini dia ya. Untuk kurvanya ataupun grafiknya. Nah, ini yang dinamakan titik perpotongan atau equilibrium. Nah, keseimbangannya di sini nanti akan kita tahu berapa sih jumlah keseimbangan produk X itu atau produk Y itu, karena ini kan hanya satu produk. Dan berapa sih harga produk X atau produk Y ketika terjadi keseimbangan pasarnya begitu. Nah, kemudian ini kurva untuk permintaan ya. Sorry, penawaran ya. Kalau supply itu penawaran. Kemudian ini untuk permintaan ya. Nah, ini kurvanya nanti. Nah, untuk gambar grafiknya ini ataupun kurvanya ini masih sama ya. Di sini P, di sini Q, kuantitinya begitu. Oke, di sini dijelaskan ya. QD itu banyaknya atau jumlah permintaan produk. Kemudian QS itu banyaknya atau jumlah penawaran produk. Nah, E itu keseimbangan pasar atau equilibrium, kemudian PE harga keseimbangan, QE jumlah atau banyaknya keseimbangan ya, jumlah unitnya begitu.
Nah, di sini harus kita ingat adik-adik, permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi secara matematis hanya ada pada kuadrat pertama. Nah, karena semua yang bernilai positif baik harga P, karena semuanya bernilai positif baik harga P maupun jumlah produk. Nah, jadi untuk nilai P dengan Q-nya itu dia positif gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, di sini diberikan contoh fungsi permintaan sebuah komoditas barang atau jasa tertentu. Nah, jadi hanya satu produk ya, ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 dikurang 2P, atau 19 negatif 2P. Sementara fungsi penawaran dari pihak produsen memenuhi persamaan IS sama dengan negatif 6 tambah 3P. Hubungan harga dan jumlah produk komoditas tersebut dari kedua pihak, yaitu dari sisi konsumen maupun produsen. Nah, maka kita diminta. Yang pertama, berapa jumlah, berarti kalau jumlah Q ya, jumlah dan harga produk dalam keseimbangan pasar. Berarti di sini yang diminta berapa PE, dan berapa QE dan PE-nya. Kan tadi QE itu quantity equilibrium ya, kemudian kalau PE itu tadi price equilibrium, berarti jumlah dan harga produk keseimbangan. Nah, kemudian diminta kita untuk membuat grafik atau kurva. Nah, apa yang pertama kita selesaikan? Pertama yang kita selesaikan itu, langkah pertamanya itu kita buat dulu persamaannya adik-adik. Tadi kan di sini disampaikan ya, secara matematis itu persamaannya QD sama dengan QS. Nah, di sini di atas tadi. Nah, maka kita masukkanlah persamaan itu untuk menyelesaikan contoh yang diberikan di buku ini. Nah, jadi di sini kita buat dulu QD sama dengan QS. Nah, jadi kita selesaikan dulu yang pertama itu, kita substitusikan dulu QD sama dengan QS. Nah, QD tadi apa? QD tadi itu nih 19 dikurang 2P. Nah, maka kita masukkan QD itu 19 kurang 2P. Kemudian sama dengan QS. Nah, QS berapa? QS itu persamaannya negatif 6 tambah 3P. Oke, kita sudah dapat nih. Sekarang tinggal kita selesaikan. Maka kita sudah selesai masukkan persamaan masing-masing untuk QD dan QS. Nah, maka sekarang kita lakukan perhitungan ya. Kita kelompokkan sesuai dengan jenisnya begitu. Nah, ini kan di sisi kiri ini 19 kurang 2P. Kemudian di sisi kanan negatif 6 tambah 3P. Nah, kita buat di sini yang di sisi kiri ini untuk kelompok tanpa ada koefisiennya, tanpa ada embel-embel simbolnya, begitu ya, satuan dia. Nah, ini berarti 19 tetap, karena dia tetap di kiri. Kemudian kita lihat yang di kanan. Nah, ada negatif 6. Negatif 6 ini kan kita pindah sisi ke kiri. Jadi berubah menjadi tambah. Ya, jadi 19 tambah 6. Kemudian sama dengan, nah sama dengan ini, di sisi kanan, kan tadi negatif 6 sudah pindah ke kiri, berarti tinggal 3P. Nah, 3P ditambah 2P. Kenapa kok ditambah 2P? Karena yang di sisi kiri negatif 2P. Kalau dia pindah sisi itu menjadi berubah simbol atau berubah lambang menjadi tambah gitu ya, atau positif 2P. Oke. Setelah itu kita sudah dapatkan nih, kita hitung aja 19 tambah 6. 19 tambah 6 25. Sama dengan 3P tambah 2P. Nah, mereka sudah sejenis ya, sudah sama. 3P tambah 2P 5P. Oke. Nah, maka kita sudah dapat nih 25 sama dengan 5P. Maka 5P sama dengan
Ya, ini kita buat negatif ya, pindah posisi ya. Negatif 5P sama dengan negatif 25. Karena pindah posisi. Nah, maka 5P, maka P sama dengan negatif 25 dibagi negatif 5. Nah, ini kan sama-sama negatif. Negatif, kalau ketemu negatif itu kan jadi positif ya, waktu itu Ibu bilang. Nah, maka P sama dengan 5. Nah, ini P apa? P equilibrium atau harga keseimbangan. Nah, berarti kita udah dapat harga keseimbangannya itu 5. Nah, kita sudah peroleh harga keseimbangannya itu 5. Nah, harga keseimbangan yang sudah kita peroleh ini, si PE ini, itu kita masukkan atau kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan yang 19 yang QD 19 kurang 2P, atau boleh juga ke persamaan yang QS negatif 6 tambah 3P. Nah, bisa mau yang mana saja begitu, terserah. Nah, sekarang kita coba lah ya kan. Kita coba yang ke QD, berarti kalau QD tadi kan QD tadi kan sama dengan persamaannya itu 19 kurang 2P. Kan artinya D tinggal kita masukkan ya, 19 kurang 2P. P-nya tadi 5, berarti 2 kali 5. Kan kita udah dapat P. Nah, maka QD, maka D sama dengan 19 dikurang 2 kali 5, berarti 19 dikurang 10. 19 dikurang 10 sama dengan 19 dikurang 10 sama dengan 9. Nah, 9 ini sekarang kita anggap sebagai QE. Jadi bukan QD lagi ya. Jadi kita anggap dia sebagai QE. Karena kok udah jadi QE, Bu? Iya, karena dia kan sudah melalui beberapa proses untuk mendapatkan equilibriumnya atau keseimbangannya. Jadi dia 9. Nah, ini di sini 9 ya, diperoleh ya QE-nya di dalam buku ini. Nah, QE-nya sama dengan 9. Nah, maka sudah kita peroleh adik-adik. Kita sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Tadi kan nomor 1 dia minta jumlah sama harga keseimbangan. Nah, tadi kita sudah tahu harga keseimbangannya 5. PE tadi. Kemudian QE-nya ataupun kuantitas atau jumlah keseimbangannya 9. Nah, maka kita sudah temukan keseimbangan pasar itu terjadi pada titik koordinat E dalam kurung QE, koma ya, di sini harusnya ada koma nih. QE PE atau E sama dengan 9,5. 9 ini apa? 9 ini si QE. Kemudian koma ini pembatasnya begitu ya, atau supaya terlihat itu begitu ada dua apa ya, titik koordinat begitu. Nah, yang 5 ini apa? Yang 5 ini PE. Jadi kita sudah dapatkan nih titik koordinat ataupun jumlah harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan atau jumlah keseimbangan begitu. Nah, itu nanti akan terlihat di dalam kurva di titik perpotongannya. Nanti dia akan dapat titik perpotongannya itu 9 dengan 5 begitu. 9 untuk kuantitasnya, 5 untuk harganya. Oke, sekarang kita masuk ke menggambar grafik. Kita hapus dulu ya.
Nah, untuk nomor 1 yang diminta tadi, berapa jumlah dan harga produk dalam keseimbangan pasar, sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita masuk ke menggambarkan grafik kondisi keseimbangan pasar tersebut. Nah, adik-adik, sekalipun kita sudah dapat titik keseimbangannya ini 9,5, ini bukan berarti serta-merta kita langsung bisa menggambar grafiknya. Ya, kan kita nggak bisa langsung bisa menggambar grafiknya karena kan kita belum tahu titik koordinat untuk QD dan titik koordinat untuk QS. Nah, jadi untuk menggambarkan grafiknya itu pertama yang kita lakukan itu kita kembali lagi ke fungsi masing-masing, fungsi permintaan dan penawaran untuk satu produk ini tadi. Nah, ini kita masuk ke fungsi permintaan terlebih dahulu. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke persamaan fungsi permintaan. Nah, ini untuk fungsi permintaannya tadi kan kita sudah dapat ide, bukan kita dapat ya, kita ketahui dari soal tadi ya, ide sama dengan 19 kurang 2P. Nah, di sini untuk mengetahui titik koordinatnya, kita anggap P itu sama dengan 0. Nah, jadi ini kita anggap gitu ya, jika maka begitu. Kalau dalam matematika itu kan biasa ada jika maka. Jika maka P sama dengan 0, nah maka QD atau persamaan ini tadi kita masukkan. Kan kita udah dapet P-nya sama dengan 0. Ini kita anggap ya dia kita asumsikan P sama dengan 0. Kenapa P sama dengan 0? Iya, karena kan nanti untuk titik koordinat itu kan dimulai dari angka 0 sampai seterusnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Nah, jadi kita buat di sini P sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan ini tadi. Nah, persamaan ini tadi kan QD sama dengan 19 kurang 2P. Nah, maka berubah menjadi Q sama dengan 19 kurang 2 kali 0. Kenapa 0? Iya, karena P-nya tadi kita anggap 0. Nah, maka diperolehlah nilainya. Kan di sini Q sama dengan 19 dikurang 2 kali 0. 2 kali 0 itu kan 0. 19 kurang 0, 19. Nah, maka diperolehlah titik koordinatnya itu 19,0. Nah, 19,0. Yang 19 ini Q, yang 0 ini P. Nah, jadi untuk Q-nya 19, P-nya 0 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Kita anggap lagi kalau Q-nya sama dengan 0. Biar dia seimbang gitu ya, biar dia sama begitu. Yang di atas tadi kan P-nya yang kita anggap sebagai 0. Nah, sekarang Q yang kita anggap sebagai 0. Q yang kita anggap sebagai 0. Biar adil. Nah, Q yang kita anggap sebagai 0 ini, maka kita masukkan lagi ke persamaannya. Persamaannya tadi kan QD sama dengan 19 kurang 2P. Nah, berarti QD ini 0. Kok 0, Bu? Iya, kan Q sama dengan 0. Nah, 0 sama dengan 19 kurang 2P. Nah, maka P kita balik ya. Jadi kan ini tadi begini. Q-nya kan tadi 0, kan kita anggap ya jika maka Q-nya itu 0. Maka ini 19 kurang 2P. Bu, kok P-nya nggak jadi 0? Kan tadi di atas udah diketahui 0. Oh tidak, karena ini kan situasi yang sudah berbeda ya. Kalau yang di atas tadi itu kan kita pengandaian P-nya yang 0 gitu, supaya kita dapat titik Q-nya. Nah, kalau yang sekarang kita andaikan Q-nya yang 0 supaya kita dapat titik P-nya. Nah, maka di sini kalau sudah seperti ini 0 sama dengan 19 kurang 2P, maka pindah posisi lah dia.
yang di sebelah kanan ini kan negatif 2P. Ini kita pindah posisi menjadi 2P. Dia tidak negatif lagi karena sudah pindah posisi. Nah, maka 2P sama dengan 19. Nah, P sama dengan 19 bagi 2. 19 bagi 2 itu berapa? 19 bagi 2 itu 9,5. 9,5. Maka titik koordinatornya kita peroleh, titik koordinatnya ya, kita peroleh 0 dan 9,5. Nah, 0-nya ini tadi Q, 9,5-nya P. Itu untuk fungsi permintaan ya. Untuk fungsi permintaan kita peroleh ada 2 titik koordinat. Titik koordinat 19 dan 0, kemudian titik koordinat 0 dan 9,5. Oke, kemudian kita masuk lagi ke fungsi penawaran, supaya kita bisa nanti menggambar kurvanya. Sama juga untuk langkah-langkah di fungsi penawaran, sama juga dengan yang di fungsi permintaan. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan, kita lihat dulu persamaannya. Nah, persamaannya QS sama dengan negatif 6 tambah 3P. Nah, kemudian kita anggap lagi, kita andaikan jika, gitu ya, ketika grafik memotong sumbu Q artinya bahwa P sama dengan 0. Nah, kalau P sama dengan 0, maka kita substitusikan ke persamaan ini. Nah, Q sama dengan negatif 6 tambah 3 kali 0. Kenapa kok 3 kali 0? Iya, karena kan persamaannya itu negatif 6 tambah 3P. Maka kita jumlahkan. Q sama dengan negatif 6 tambah 0. 3 kali 0 kan tetap 0. Maka hasilnya negatif 6. Nah, sehingga kita perolehlah titik koordinatnya itu negatif 6 dengan 0. Di mana negatif 6 ini itu untuk Q-nya. Kemudian 0 ini untuk P. Tapi untuk yang fungsi penawaran. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya itu kita buat sebaliknya. Kalau tadi P yang kita anggap sebagai 0 nilainya, nah sekarang Q sama dengan 0. Nah, kita masukkan lagi ke persamaan penawaran ini ya adik-adik ya. Nah, Q sama dengan 0, maka dari persamaan ini kita peroleh 0 sama dengan negatif 6 tambah 3P. Gitu ya. Dulu ini biar gampang. Nah, persamaannya tadi kan QS sama dengan negatif 6 tambah 3P. Nah, di sini diketahui Q sama dengan 0 gitu. 0 sama dengan negatif 6 tambah 3P. Maka pindah posisi negatif 3P. Jadi negatif 3P karena pindah posisi. Negatif 3P sama dengan negatif 6. Nah, maka P sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3. Nah, hasilnya positif karena sama-sama negatif. P sama dengan positif 2. Nah, maka kita perolehlah titik koordinatnya itu 0 dan 2. 0 itu untuk QD atau Q-nya, kemudian 2 itu untuk P-nya, price-nya. Oke, setelah itu kita kan sudah peroleh nih koordinat untuk keseimbangan harga dan jumlah. Sekarang kita akan masukkan ke dalam grafik karena kita sudah dapatkan masing-masing titik koordinatnya. Kita masuk ke dalam grafik. Nah, maka diperolehlah grafik seperti ini adik-adik.
Nah, kita lihat satu persatu dulu ya. Kan tadi kita sudah dapat nah, tadi kan kita sudah dapat nih untuk yang titik koordinat yang pertama untuk fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu 19 dan 0, kemudian 0 dan 9,5. Maka kita lihat kurva KIDE. Garis untuk KIDE, nah kita lihat ini ya. 0 dan 9,5. Nah, ini kan anggapnya 0. Nah, 0,0, I-nya 0, ininya 9,5. Nah, ini dia di sini dia berada. Untuk koordinat yang tadi ya, sebentar ya. Untuk yang 0 dan 9,5 itu untuk sumbu P ya. Untuk sumbu P itu kan 0 dengan 9,5. Nah, di sini 0 dengan 9,5. Nah, maka di kurvanya ini begitu juga kita buat. Nah, ini 0 di sini, 0 ke 9,5. Nah, itu untuk KIDE ya. Sekarang kita masuk lagi ke titik koordinat yang kedua, yang untuk Q-nya. Nah, untuk sumbu Q itu dia 19 dan 0. Nah, maka untuk sumbu Q, nah, di sini kan 0, 0 untuk sisi yang positif di kiri, 0 untuk sisi negatif yang di kanan. Nah, ini 0 ke 19. Jadi begini, ini 0 ke 9,5. Kemudian ini 0 ke 19. Nah, sehingga terbentuklah kurva ataupun perpotongan ataupun grafik KIDE-nya ya, adik-adik. Nah, kita buatlah, dapatlah dia. Selesai. Sekarang kita masuk ke QS-nya. Masuk ke QS-nya. Si supply. Nah, si supply ini kita dapat untuk sumbu Q. Sumbu Q itu dia negatif 6 dengan 0. Nah, sumbu Q. Sumbu Q itu kan berada di sini ya. Sumbu Q itu semua yang ada di sini. Nah, ini namanya sumbu Q yang ini apa ini? Yang vertikal atau horizontal ini? Kalau sumbu Q ini. Horizontal. Horizontal, Ibu. Horizontal. Kalau yang P itu vertikal. Oke. Nah, jadi kan tadi kita lihat yang QS-nya itu kan 0 dengan negatif 6 ya adik-adik ya untuk Q-nya. Ya, kita lihat kembali lah. Nah, ini dia untuk Q, untuk sumbu Q. Nah, ini kan ada di sini keterangannya sebenarnya. Untuk sumbu Q. Nah, berarti kita lihat sumbu Q-nya. Sumbu Q-nya itu negatif 6 dan 0. Negatif 6 dan 0. Maka kita buatlah. Nah, tadi kan saya udah bilang di sini itu kan 0. Ini 0. Nah, sini 0. Ini misalkan di sini negatif 1. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, ini negatif 6. Maka sumbu untuk I itu di sini. Negatif 6. Kita dapatlah titiknya di sini. Kita bulat-bulatin. Nah, sekarang kita masuk ke sumbu P-nya. Sumbu P-nya berapa tadi kita dapat titik koordinatnya? Kita lihat lagi titik koordinatnya si sumbu P. Nah, untuk sumbu P, tadi kita sudah hitung
Sumbu P itu 0 dan 2. 0 dan 2. Ayo kita masukkan lagi dia ke grafik. Begitu. Kita masukkan dia ke grafik 0 dan 2. Oke. Nah, tadi kan di sini 0 ya. Kedua. Nah, di sini dia 2-nya. Terlalu jauh yang keduanya. Dan di sini dia perpotongannya 0 dan 2. Ini untuk perpotongan untuk sumbu P-nya ya. Untuk sumbu P-nya ini 0 sampai 2. Jadi dia 0 ke 2. Nah, udah kita dapat lah ya kan. Udah kita dapat ini dengan ini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk titik keseimbangannya. Untuk titik keseimbangannya. Nah, jadi kita buatlah kurvanya begini adik-adik. Ini udah kurvanya begini sampai sini dulu. Ini tadi dari sini ini kurva QS ya tadi ya. Nah, ini kurva demand dari 9,5 untuk P-nya dan 19 di sininya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang keseimbangan. Tadi kan keseimbangan itu berada ketika kuantitasnya 9, kemudian harganya 5 ya. Nah, maka di sinilah titik perpotongannya itu adik-adik. 9 dengan 5 begitu. Nah, ini kalau kita lihat kan ya ini kalau kita buat titik-titiknya begini, nah ini dianggap di sini 5-nya. Nah, jadi di sini kan Q-nya 9 ya, ini PE-nya 5. Jadi di sini itu ini 5, di sini 9. 2, 3. Di sini tadi kan 2 ya, 2, misalkan sini 3, 4, sini 5. Kemudian ini 1, 2, 3, 9, dan seterusnya begitu. Jadi dia terjadilah titik perpotongannya itu di sini. Maka ini kita tarik. Ya. Jadi dia untuk gambarnya seperti apa? Seperti inilah gambarnya. Dan titik keseimbangannya di mana? Ya titik keseimbangannya di perpotongan ini, yang garis patah-patah ini. Sumbu patah-patah ini, di sini dia. Begitu. Memang tidak dituliskan di sini ya, PE ini 5. Begitu. Cuman kan kita sudah tahu, PE-nya tadi 5. Untuk harga keseimbangannya 5, kuantitasnya 9. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sebentar ya adik-adik, sebentar.
Oke, baik adik-adik ya. Oh, sebentar. Oke, baik adik-adik ya. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Tadi ada telepon dari keluarga ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Keseimbangan pasar dua macam produk. Jadi tidak ada pertanyaan untuk yang satu macam produk tadi kok. Tidak ada yang mau ditanyakan, sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang kita Sudah, masuk. Bu. Sudah, Bu. Kita masuk ke keseimbangan pasar dua macam produk. Nah, kalau tadi di dalam satu macam produk itu dia hanya satu macam produk ya. Sekarang kita masuk ke dua macam produk. Nah, kalau untuk kedua macam produk ini berarti ada produk X, ada produk Y. Di sini kita lihat kembali untuk fungsi permintaannya itu ada dua. Nah, jadi ada dua fungsi permintaan untuk fungsi permintaan produk X dan produk Y. Nah, untuk produk X sendiri itu diberikan ya persamaan matematisnya itu A0 dikurang A1 PX tambah A2 PY. Kemudian untuk fungsi permintaan produk Y-nya itu B0 ditambah B1 PX ditambah B1 kali PX kurang B2 kali PY. Nah, untuk fungsi penawarannya kita lihat di sini untuk penawaran produk X negatif M0 ditambah M1 PX dikurang M2 kali PY. Kemudian untuk produk Y-nya, untuk penawaran produk Y-nya, N0 dikurang N1, PX tambah N2 kali PY. Nah, di sini diberikan keterangan ya, untuk IDX itu untuk jumlah jumlah atau banyaknya permintaan produk jasa X. Sedangkan untuk QSX itu untuk jumlah atau banyaknya penawaran produk si X. Nah, untuk QDY sebaliknya ya, kalau tadi di atas permintaan produk X, maka di sini permintaan produk Y. Gitu. Nah, untuk QSY-nya juga itu untuk penawaran produk Y. Nah, PX itu apa? PX itu harga produk X, PY itu produk Y, harga produk Y. Nah, kemudian A0, kan ada tadi ya A0, B0, M0, dan N0 itu bilangan konstanta atau bilangan. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk menghitung keseimbangan pasar, di dalam dua produk ini juga sama ya adik-adik ya, sama seperti keseimbangan pasar satu produk, persamaannya itu sama. Di sini dinotasikan juga QDX sama dengan QSX. Dan sebaliknya QDY sama dengan QSY. Nah, jadi di sini kita akan lihat seperti apa penghitungan keseimbangan pasar untuk dua produk dari contoh. Nah, di sini ada contoh 4. Diberikan di sini diketahui ya fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk produk jasa X dan Y. Nah, diketahui di sini persamaannya untuk QDX itu 6 kurang 2 VX tambah PY. Kemudian untuk QDY-nya itu 10 tambah PX dikurang PY. Kemudian QSX atau fungsi penawaran penawarannya di sini negatif 3 tambah 3 PX dikurang PY. Nah, kemudian untuk fungsi penawaran produk Y-nya negatif 4 kurang PX tambah 2 PY. Nah, di sini kan ada 6, ada 10, ada negatif 3, ada negatif 4. Nah, ini yang tadi diberikan simbol ya, dia yang A0, M0. Nah, itu bilangan konstanta namanya. Konstanta itu dia tidak akan berubah begitu. Yang 6, 10, negatif 3, dan negatif 4 ini. Nah, dari persamaan ini kita diminta untuk menghitung jumlah dan harga produk dalam keseimbangan. Nah, jadi di sini kita hanya ngitung aja, ngitung jumlah keseimbangannya berapa, produknya berapa. Jadi kita nggak diminta buat kurva. Nah, sekarang kita masuk untuk memperoleh harga
keseimbangan dua produk ini dan jumlah keseimbangan dua produk ini, maka pertama yang kita lakukan, kita substitusikan dulu kebersamaan yang tadi diberikan ya, QD sama dengan QDX sama dengan QSX itu tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita masukkan. Nah, jadi di sini QDX terhadap persamaan QSX, negatif 3 tambah 3PX dikurang PY. Nah, jadi kita lihat di sini tadi kan untuk QDX-nya itu, ini ya persamaannya, 6 dikurang 2VX tambah PY. Kemudian QSX-nya negatif 3 di persamaan yang ini. Nah, negatif 3 tambah 3PX dikurang PY. Maka kita kita mulai hitung begitu. Kita mulai hitung masing-masing. Nah, di sini dibuat 0. Kira-kira tahu kenapa ini dibuat 0? Ada yang bisa menjawab? Berikan pendapat saja lah. Saya, Bu. Ya. 0 itu penyederhanaan untuk Q, Bu. Bagaimana 0 penyederhanaan untuk Q? Kita anggap Q-nya itu 0 begitu. Iya, Bu. Oke, sebenarnya kalau tidak pakai 0, kira-kira bagaimana? Sama aja nggak sih kalaupun dia pakai 0 dengan tidak? Ya, sebenarnya sama aja adik-adik ya. Nggak pun kita buat 0 ini, nggak ada masalah gitu ya. Langsung aja negatif 9 tambah 5 PX dikurang 2 PY. Hanya saja di sini kenapa dibuat 0, supaya istilahnya itu seperti yang tadi Roland sampaikan ya, itu istilahnya kayak petanda bahwa itu untuk nilai Q. Begitu. Karena kalau kita nanti nggak buat 0, istilahnya ini kan dia jadi persamaan baru, begitu, bukan Q-nya. Oke, itu untuk yang persamaan yang pertama setelah kita substitusikan. Nah, sekarang kita masuk ke QDY untuk produk Y. Nah, ini tadi kan untuk produk X ya, QDX ini. Nah, ini untuk berarti untuk produk X. Nah, sekarang kita masuk ke produk Y. Untuk produk Y, sama saja kita substitusikan juga nilai QDY sama dengan QSY. Nah, QDY kita lihat, QDY itu kan 10 tambah PX dikurang PY. Kemudian QSY negatif 4 kurang PX tambah 2 PY. Maka kita masukkan. Nah, QDY-nya tadi 10 tambah PX dikurang PY sama dengan negatif 4 kurang PX tambah 2 PY. Nah, kita buatlah di sini 0 sama dengan. Kalaupun nggak kalian buat nanti 0 sama dengan itu tidak masalah ya. Langsung saja sama dengan negatif 14 kurang 2PX tambah 3PY. Nggak masalah. Nah, ini negatif 14 ini dari mana? Negatif 14 ini kan dia pindah posisi. 10 pindah posisi ke kanan. Jadi negatif 10 dengan negatif 4. Jadinya negatif 10 dengan negatif 4 berarti negatif 14. Kemudian ini negatif 2PX. Ini kenapa kok jadi negatif 2PX? Ya, karena yang PX sisi kiri pindah ke kanan. Jadi di kanan itu kan sudah ada nih negatif 1 PX. Nah, jadi kita tambah dengan perpindahan ini tadi dia jadi 2 PX.
Nah, begitu juga untuk negatif PY. Negatif PY ini dia pindah posisi ke kanan menjadi positif ya adik-adik ya. Jadi di kanan tadi kan ada 2 PY. Nah, tinggal kita tambahkan dengan 1 begitu. Jadi 3 PY. Kita peroleh sudah persamaannya. Nah, sekarang setelah kita sudah dapat persamaannya ini dari substitusi ini, kita mulai masukkan ke metode eliminasi atau kita select apa ya, kita eliminasi itu salah satunya kita jadikan 0 nanti begitu. Eliminasi ini sudah banyak juga ya dipelajari waktu masih SMA. Nah, setelah kita dapat substitusi, kita masukkanlah dia ke eliminasi. Nah, di sini 0 dikurang, persamaan yang pertama, 0 dikurang negatif 9 tambah 5 PX dikurang 2 PY. Kemudian 0 sama dengan negatif 14 kurang 2 PX tambah 3 PY. Ini supaya nanti bisa kita lakukan pengeliminasian. Di sini kan kita mau mengenolkan si PY-nya ya adik-adik ya. Di sini kita mau mengenolkan PY-nya sehingga kita kali 2 dengan kita kali 3 dengan kali 2 supaya dia sama jumlahnya gitu. Nah, jadinya kita buat seperti ini. Negatif 9 kali 3. Nah, hasilnya negatif 27. Kemudian 5 kali 3. 5 PX kali 3. Hasilnya 15 PX. Kemudian negatif 2 PY kali 3. Maka hasilnya negatif 6 PY. Oke, udah dapet nih untuk perkalian yang persamaan 1. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ini kita kali 2. Kenapa kok di atas kali 3, di bawah kali 2, Bu? Iya, supaya nanti PY-nya ini jadi 0. Supaya PY-nya ini jadi 0 berarti dia harus sama angkanya. Supaya sama angkanya berarti besar nilainya itu berapa atau nominalnya itu berapa? 6. 2 kali berapa supaya 6? Kali 3. 3 kali berapa supaya 6? Kali 2. Begitu. Nah, sekarang kita kalikan dia. Negatif 14 kali 2. Nah, hasilnya negatif 28. Kemudian negatif 2PX dikali 2. Nah, hasilnya itu negatif 4PX. Kemudian 3PY kali 2. Nah, hasilnya 6PY. Oke, ini kita kurangkan. Ini lambangnya kurang ya, kita kurangkan. Kita kurangkanlah dia adik-adik. Kalau kita kurangkan, negatif 27 kurang negatif 28. Maka hasilnya negatif 55. Kenapa 55? Karena begini. Negatif 27. Ya, negatif 27. Atau ada yang mau menjelaskan kenapa kok hasilnya negatif 55? Saya, Bu. Sorry ya, bentar dulu. Ini lambangnya tambah atau kurang ya adik-adik ya? Tambah, Bu. Iya, tambah ya. Ini seharusnya tambah ya, bukan kurang. Tambah, ya, Bu. Jangan sampai nanti kalian nggak tahu ya menentukan ini tambah atau kurang ya. Jadi supaya karena nanti pasti UTS ini ada begitu. Kemarin saya lihat ada beberapa jawaban ya. Ada mahasiswa yang benar-benar asalan menjawab loh. Saya nggak sebut namanya ya. Saya minta apa pertanyaannya, dia tulis kembali lagi pertanyaannya itu gitu. Jadi asal ngumpul tugas. Tugas yang kemarin itu ada yang mahasiswa itu asal ngumpul tugas. Bisa dicek nilainya, saya langsung kasih nilai 40. Karena asal-asalan begitu, padahal saya sudah buat video. Nah, jadi jangan sampai nanti ada kesalahan lagi ya. Jangan asal-asalan lah begitu, kan udah ada video pembelajarannya, tinggal diputar-putar, diikutin. Nah, oke, Agnes, bagaimana? Kenapa dia jadi negatif 55?
Karena min 27 ditambah dengan min 28 sama dengan negatif 55. Ya, artinya kan utangnya 27 ditambah lagi utangnya 28 gitu ya. Jadi jumlah utangnya jadi 55. Oke, jadi ini tadi lambangnya positif ya dia ya. Nah, sekarang begitu juga untuk yang 15 px. Nah, kita tambah negatif 4 px. Hasilnya 11. Kenapa 11? Karena begini. Kan 15. Px-nya kita abaikan ya. 15 tambah negatif 4. Nah, ini artinya berarti kalau Bapak, nah ini berarti artinya 15 dikurang 4. Kenapa kok jadi kurang? Karena tambah positif dikali negatif. Nah, jadi 15 kurang 4. Kenapa ini juga saya jelaskan? Sebenarnya ini kalau tadi kalian semua udah pintar gitu ya, udah jago, nggak perlu saya jelaskan. Hanya saja udah pun capek saya jelaskan, tetap aja saya lihat ada mahasiswa yang nggak ngerti. Kurang jelas seperti apa lagi ya, apalagi saya ngajar kalian ya, jujur saya ngakuin ini saya ngajar kalian ini kayak anak SD, satu persatu jelaskan lagi begini begono, padahal sebenarnya udah mahasiswa gitu. Tapi ibu kecewa juga, kemarin ibu ada cek, dia pertama mengumpul, saya lihat jawabannya, aduh ini mah asal-asalan, yang penting asal kumpul tugas begitu. Lalu waktunya ada begitu. Kalau yang seperti itu ya ibu mohon maaf ya, nilainya nggak akan ibu buat bagus gitu, karena asal kumpul. Nah maka ini hasilnya 11 begitu. Nah di sini 11 px. Kemudian yang 6py. Nah, ini kan negatif 6 tambah 6 tetap ya. Negatif 6 tambah 6 berarti 0. Nah, maka py-nya sudah 0 begitu. Py-nya yang kita mau matikan atau kita jadikan 0. Jadi di sini kita sudah dapatkan persamaan adik-adik. Kita sudah dapatkan persamaan yang ketiga ya, persamaan yang ketiga. Nah, di sini 0 sama dengan negatif 55 ditambah 11 px. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Seperti yang ada di buku. Nah, ini artinya kita pindahkan posisi. 11 px ini kita pindah posisi ke kiri. Jadi negatif. Negatif 11 px. Nah, ini tetap. Negatif 55-nya ini tetap di kanan. Nah, ini juga kanan. Maka kita kecilkan lagi dia. Maka kita peroleh nilai px sama dengan negatif 55 dibagi negatif 11. Hasilnya 5. Oke, kita sudah dapat nilai ataupun harga untuk produk X. Kita sudah dapat 5. Nah, sekarang kita masuk lagi untuk mengetahui harga dari produk Y. Kan produk X udah kita dapat nih, produk X 5. Caranya bagaimana? Kita substitusikan. Kan udah kita dapat nih, px ini sama dengan 5, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Mau persamaan mana saja pun yang adik-adik pilih, nanti hasilnya akan sama. Begitu. Nah, di buku ini, dia mengambil persamaan yang ini. Yang 0 sama dengan negatif 9, tambah 5px, kurang 2py. Nah, maka tinggal kita masukkan angka-angkanya. Tadi 0-nya tetap 0, negatif 9 tetap negatif 9. Kemudian 5px. Tadi kan nilai px udah dapat nih 5. Udah dapat 5. Maka kita masukkan saja 5 kali 5. Kemudian kurang 2py. Kemudian kita jumlahkan 0 sama dengan, kenapa 16? 16 di sini karena ini negatif 9 tambah 25. Ya, negatif 9. Jadi di buku ini nggak langsung perlahan-lahan gitu ya, tapi dia langsung to the point aja gitu. Ini 9 dikurang negatif 9 tambah 25 kurang 2py. Nah, jadi kalau negatif 9 tambah 25 itu, maka nilainya 16. 16 kurang 2py. Kemudian kita kan mau menghitung py nih, maka kita pindahkanlah posisinya. Si negatif 2py ini yang dari kanan pindah ke kiri.
Ya, kita yang dari kanan kita pindahkan ke kiri. Oke, mungkin di sini kalian akan sedikit bingung ya, Bu. Kok yang harusnya kan dia jadi positif, Bu. Kalau dari kiri ke kanan. Ya, harusnya dia kan 2PY. Sama aja ya. Kalaupun kita buat kayak gitu, nanti dia begini. 2PY sama dengan 16. PY sama dengan 16 bagi 2. 16 bagi 2 ini 8. Sama atau hasilnya sama 8. Hanya saja di dalam buku ini dia apa ya istilahnya ya? Dia dibuatnya tetap gitu. Dia pindah posisi tetap negatif 2PY, tapi yang di sisi kanan dia ubah ya, dia ubah menjadi negatif. Nah, kalaupun mau ukuran yang sebenarnya ya, kalau yang sebenarnya kan dia kalau pindah posisi itu udah di positif ya, sama aja gitu, 2PY sama dengan 16, PY sama dengan 16 per 2, nilainya 8, sama aja, mau yang mana aja gitu. Nah, maka kita peroleh ya adik-adik ya, nilai PY itu sama dengan 8. Jadi harga produk Y sudah kita dapat 8. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah kita peroleh, pertama tadi kita substitusi, kemudian kita eliminasi, kemudian kita peroleh nilai produk X, kemudian kita substitusi lagi ke persamaan, kita peroleh nilai produk atau harga produk Y. Nah, jadi di sini kita sudah peroleh ya. Jadi untuk harga keseimbangannya, kita udah dapatkan harga titik keseimbangan ataupun kurva keseimbangan itu nanti diperoleh ketika harga produk X 5 dan harga produk Y 8. Nah, kita udah dapat nih harga. Sekarang kita masuk ke jumlah atau kuantitasnya begitu ya. Seperti apa? Nah, kita dulu. Sudah gampang ya kalau untuk Q-nya itu udah gampang. Kenapa udah gampang? Karena kan kita udah dapat nilai masing-masing harga produk Y dan harga produk X. Jadi tinggal dimasukkan saja ke persamaannya. Nah, persamaannya tadi kan kita lihat kalau untuk QPX ya, kita lihat QDX. Nah, kalau QDX tadi kan dia persamaannya yang awal, ini ya, 6 dikurang 2PX tambah PY. Nanti ada yang bingung lagi. Jadi saya buat dulu di sini ya. Tadi itu kan QDX itu 6 kurang 2 PX tambah PY. Nah, ini persamaannya. Jadi kita tinggal masukkan aja angka-angkanya semua adik-adik. 6 tetap 6. Kemudian 2PX, PX tadi kan udah dapet nih nilainya 5. Ya udah tinggal dimasukkan 2 kali 5, 2 dalam kurung 5. Kemudian ditambah PY. PY tadi 8. Udah masukkan aja. 6 dikurang 2 kali 5 tambah 8. Nah, ini artinya 6 dikurang 10, 2 kali 5, 10. Negatif 10 ya, 6 kurang 10 atau negatif 10 ditambah 8. Nah, berarti 6 dikurang 10 itu kan negatif 4. Negatif 4 ditambah 8, 4. Maka kita peroleh harga, jumlah keseimbangan produknya itu untuk produk X itu 4. Kemudian untuk produk Y, untuk produk Y, nah ini kita ambil dari persamaan yang di sini. Ya, kita ambil persamaan yang 10 tambah PX kurang PY. Nah, ini tadi kan 10 kurang PX. PX-nya 5, kita masukkan saja 5.
kurang PY. PY-nya tadi 8. Ya sudah, 10 tambah 5, 15. 15 kurang 8, 7. Maka kita peroleh jumlah keseimbangannya itu 7. Ya, hapus semua. Nah, kan udah kita dapat nih tadi untuk jumlah keseimbangan produk X 4, jumlah keseimbangan produk Y 7. Maka kita buatkanlah ya adik-adik ya dia ke dalam bukan titik koordinat ya, tapi ke dalam ini ya. Iyalah ya, titik koordinat juga lain ya, titik koordinat ya ke dalam titik koordinat. Nah, tadi kan kita tahu kalau titik koordinat itu dia itu key dengan P gitu ya, key dengan P. Kalau dari yang satu produk tadi, nah ini ya, key E sama dengan key dan PE begitu. Nah, begitu juga untuk yang dua produk. Tapi ini kan dia ada dua produk, jadi satu-satu begitu. Jadi IX sama dengan QX. IX kurang, kok kurang lagi IX dalam kurung QX, koma PX gitu ya, PX. Nah, jadi di sini kan tadi untuk keseimbangan harga X, kita peroleh keseimbangan harga X itu 5. Kemudian untuk jumlah keseimbangannya 4. Maka di sini 4,5. Nah, itu untuk produk X. Jadi untuk produk X ini akan diperoleh keseimbangan ketika jumlahnya 4, harganya 5. Nah, untuk produk Y itu QY, PY. Nah, QY-nya kita lihat 7 ya, 7 kuantitas Y-nya untuk jumlahnya. Kemudian PY-nya adalah 8. Maka di sini 7 dan 8 artinya keseimbangan produk Y itu akan terjadi di ketika kuantitasnya 7, harganya 8 atau titik koordinatnya 7 dan 8. Udah selesai. Karena dia nggak ada minta kurva. Beda cerita kalau dia minta kurva ya. Kalau dia minta kurva maka adik-adik buatkan lagi perhitungannya. Mirip-mirip kok sama dengan yang satu produk di atas. Nah, cara-caranya sama nanti. Nanti awal dari fungsi permintaan dibuat lagi, kan fungsi permintaan ada 2, satu-satu lah dia dibuat lagi nanti akhirnya ada gambarnya ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham, Ibu. Sudah paham ya? Ya, Bu. Semuanya sudah paham ya? Oke, kalau Saya, Bu. Oke, ya silakan Roland. Saya mau bertanya, Bu. Minggu depan kita UTS, Bu. Ya, iyalah kan udah pertemuan 8 toh UTS. Soalnya dari mana, Bu? Soalnya ya pasti dari sini. Kemudian dengan yang sebelum-sebelumnya. Nggak mungkin lah Ibu buat dari yang belum dipelajari, gitu ya. Tapi bisa aja loh nanti Ibu minta buatkan grafik untuk 2 produk ini. Kok nggak Ibu jelaskan? Saya kan udah jelaskan tuh yang satu produk, langkah-langkahnya sama aja. Nah, tadi kan di dalam satu produk itu, saya udah bilang ya, pertama itu ya buat dulu fungsi permintaan KID-nya. Nah, kalau untuk 2 produk kan ada 2, KID-X dan KID-Y. Ya udah, buat lagi seperti ini, dia jadi 2 kali. Sesuai dengan persamaannya. Begitu juga untuk penawarannya. Nanti adik-adik bisa coba-coba sendiri aja di rumah ya, buat kurvanya. Nah, Ibu sudah kasih clue lagi, udah kasih bocoran gitu. Jadi, kalau saya jadi siswanya gitu, harusnya nilainya 100 gitu. Karena udah dikasih bocoran juga apa yang akan diujiankan. Tenang, nanti UTS-nya Ibu buat take home. Take home itu maksudnya ya, saya kasih di e-learning soalnya, dikerjakan langsung. Tapi waktunya sama dengan waktu kita kuliah. Jadi dari jam 7 sampai 9.30 ya, jam 7. Jadi jam 9.30 itu sudah harus kumpul.
Nah, jadi sama aja harus belajar walaupun take home. Take home itu kan istilahnya boleh buka buku. Nanti kalau kalian kelamaan buka buku udah habis waktunya. Jadi jam 9.30 pasti sudah dikumpulkan. Jadi jam 9.30 itu nanti pokoknya jam 7 itu soal sudah ada lah. Jam 7 kalian akses, soalnya sudah ada dikerjakan. Kemudian jam 9.30 harus sudah dikumpul di e-learning begitu. Kemudian Ibu sampaikan memang ya, kalaupun tidak selesai, mending dikumpul sebelum waktu habis. Kenapa? Karena kalau Anda tidak kumpul sesuai waktu, berarti nggak ada yang saya nilai, nilainya 0 gitu. Mending mana? Mending terlalu perfeksionis ingin selesai semua, terlambat, nggak bisa kumpul, nilai 0. Atau ya udah deh, saya mampunya hanya 3 dari 4 yang udah selesai. Tapi kan dari 3 ini mana tahu benar semua. Nah, benar semua kan nilainya ada gitu. Jadi harus bijak ya. Ini pengalaman, banyak sekali mahasiswa yang saya lihat seperti itu. Jadi mereka itu nanti akan nge-WA saya, Ibu, mohon maaf Ibu, saya mau kumpul, belum selesai, jadi saya kerjakan sampai selesai. Ketika mau kumpul, waktunya udah habis. Ya ampun, itu kan saya udah infokan, kecuali saya nggak infokan gitu ya. Kalau saya nggak infokan, nah itu nggak apa-apa, saya kasih kompensasi. Tapi kalau saya sudah infokan, sudah kasih tahu, ya nggak ada kompensasi gitu. Jadi ya seperti itu ya, sebijaksana Anda. Jadi ya belajar, tetap belajar aja. Mau take home juga kan harus ada yang diketahui. Kalau nggak tahu ya tetap aja mau nengok buku pun nggak siap. Jeffrey Lopo. Mikrofon kamu, Yefri. Nah, Yefri juga ya, jangan lomba-lomba cepat-cepat kumpul, tapi yang dijawab salah-salah gitu ya. Nah, tolong diperhatikan ya, banyak sekali saya lihat kemarin itu cepat sekali ngumpulnya, tapi jawabannya salah. Ada juga yang sudah benar semua ada, tapi saya belum kasih nilainya. Jadi saya kemarin itu hanya lihat beberapa saja. Saya lihat istilahnya perwakilan begitu, perwakilan dari masing-masing siswa saya ambil tiga jawaban. Sampelnya begitu untuk menggambarkan kira-kira jawaban adik-adik itu seperti apa. Oke, begitu ya. Nanti minggu depan UTS. Take home, kalian kerjakan di rumah, tapi ya jam 7 sampai 9.30. Nah, mungkin nanti soalnya ada paling banyak 5 ya, paling banyak. Bisa aja 3, bisa 4 gitu. Dari yang sebelum-sebelumnya. Karena materi kita juga tidak terlalu banyak. Begitu, Roland. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke, yang lain nggak ada yang mau tanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada. Tidak ada, Ibu. Ya, kalau tidak ada kita akhiri perkuliahan kita minggu ini. Minggu depan sudah UTS, dikerjakan dengan sebaik mungkin. Beres UTS, hubungi dosen selanjutnya ya. Nanti kalau ditanya sama beliau, sampaikan sudah sampai mana materi kita. Jadi nanti ada materi-materi selanjutnya. Oke, bagi adik-adik ya, sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat pagi, terima kasih.